Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pencarian rute terpendek dengan menggunakan suatu algoritma yang terkenal, yaitu algoritma Dijkstra. Ya. Untuk algoritma Dijkstra ini sifatnya berulang-ulang, ya, jadi berulang-ulang sampai nanti ditemukan jarak yang paling pendek dari sebuah titik asal menuju titik tujuan. Jadi harus diketahui dulu ya, titik asalnya itu dari mana, dan harus diketahui juga titik tujuannya itu mau kemana. Nah, kalau udah ketahuan, terus juga ada informasi jarak untuk setiap titik, ya, setiap kota, misalnya kita mau mengunjungi kota, maka baru bisa diterapkan algoritma Dijkstra tersebut. Nah, untuk materi atau algoritma Dijkstranya kalian bisa lihat dari slide di halaman 68. Nah, saya akan terangkan bagaimana cara menerapkannya dalam contoh soal. Oke, misalkan diketahui ada 6 kota A, B, C, D, E, Z. Mau dari kota A menuju kota tujuannya yaitu Z. Jarak antar kota sudah diberikan pada graf. Berarti kali ini grafnya tidak berarah. Jadi kalau nggak berarah, bolak-balik bisa. Nah, untuk algoritma Dijkstra, untuk inisialisasinya, kita pakai inisialisasinya seperti yang ada di slide ya. Dari kota asal, kota pertama, kita akan berikan label ya, nilai sebesar. Jadi nilainya itu ada 2 macam ya. Dari mana kota asal, kota sebelumnya, dan berapa biaya yang sudah ditempuh sampai kota tersebut. Nah, kalau kota awalnya adalah A itu kan mulai pertama kali, berarti kan dia tidak dari manapun, diberikan minus. Nah, biaya atau jarak yang ditempuh berapa dari kota A kan belum ada, maka diberikan angka 0. Jadi nanti di setiap titik akan saya kasih label. Ya, nanti kita sebut labelnya 2 macam, label tetap dan label sementara. Label tetap itu artinya nilai jarak di kota itu sudah paling pendek, ya, tidak boleh diubah-ubah lagi. Kalau label sementara berarti masih bisa diubah lagi karena masih ya bisa ada perubahan dari samping-sampingnya. Oke, biar lebih jelas saya lengkapi yang kota lainnya, titik lainnya. Berarti yang di B, oke, yang A ini kita sebut titik tetap dulu, label tetap, titik tetap pertama. Karena apa ya, kan mulai dari A, udah jelas di sana, nggak mungkin diubah-ubah jaraknya pasti dari A dan 0. Sementara yang lain-lainnya masih belum tahu, ya. Jadi labelnya label sementara. Ya. Sementara untuk titik asalnya dikasih minus dulu gitu ya. Nah, biayanya kita buat tak hingga. Oke, mungkin biar nggak deket sama 7, yang B saya pindah tempat aja. Label sementaranya di kirinya B, jadi label sementaranya B. Belum tahu dari kota mana, nanti jaraknya tak hingga besar gitu ya, kita asumsikan masih besar. C demikian pula. Jadi semuanya selain titik awal, label sementaranya berizin nilai tak hingga. Ini juga saya lihat bagus sama-sama. D, di samping kanannya D aja, dan yang terakhir Z. Nah, jadi Anda perhatikan semua titik kecuali titik asal jaraknya masih besar, yaitu tak hingga. Dari mana masih belum tahu, di tempat minus. Oke, masuk ulangan pertama, iterasi pertama. Iterasi pertama adalah dari kota asal, tentukan kota berikutnya yang bisa dikunjungi oleh kota asal. Dan ini A. A bisa kemana? A berhubungan dengan kota apa? A kan dengan B ada, A dengan C ada. Nah, berarti saya bisa update nilai jaraknya di B maupun di C. Bagaimana caranya ya? Tambahkan saja dari jarak yang sudah ada di A. A jaraknya kan 0 ya, karena kan dari awalnya kan 0 masih A. Nah, kita tambahkan untuk yang B nantinya ya berarti 0 tambahkan 1. Jadi dari A ke B butuh jarak 1 ya, menempuh jarak 1. Maka ini saya akan
update. Nah, biar nggak mengubah, saya akan coret gitu ya. Saya buat di sampingnya biar kelihatan apa ya prosesnya. Berarti A ke B tadinya jaraknya tak hingga, nah sekarang berubah informasinya. Bukan lagi minus tapi kota sebelumnya, yaitu sebelumnya adalah kota A. Nah, terus habis itu jaraknya A ke B kan tadi 1, 0 tambah 1 jadi 1. Lakukan hal yang sama untuk yang C. Yang C, nah ini sudah nggak dipakai, berarti minusnya diganti A, salah ini ya, minusnya diganti A. 0 tambah 4, jaraknya menuju C. Yang bisa diganti cuma titik B sama C. Kenapa? Karena yang berhubungan langsung dengan A, B sama C. D, E, F, B, E, Z nggak berhubungan dengan A. Oke? Nah, selesai. Setelah mengupdate label di B dan C, terus ngapain? Pilih kota yang akan dikunjungi setelah A. Dalam hal ini kota yang jaraknya paling kecil. Jadi milihnya itu dari yang masih belum tetap ya, jadi bukan cuma dari B sama C. Milihnya adalah lihat dari yang masih belum tetap, yaitu B, C, D, E, Z. Mana yang bobotnya paling kecil? Ya, B bobotnya 1, C 4, D tak hingga, E tak hingga, Z tak hingga. Paling kecil kan B. Oh, berarti B itu yang akan menjadi label tetap berikutnya. Jadi saya kasih bintang seperti A ini. Nah, ini bintang. Kenapa saya kasih bintang ya? Menandakan tetap. Artinya apa? Biaya atau bobot di B ini sudah fix paling kecil itu 1, nggak bisa diubah-ubah lagi. Ya. Dapat dari mana? Dapat kalau dia menuju B dari A. Seperti itu. Nah, jadi bintang artinya sudah tidak boleh diubah lagi informasi jaraknya. Selesai iterasi pertama. Berikutnya, ulang lagi hal yang sama. Mulainya dari mana? Dari yang label tetap terakhir. Jadi B ini kan label tetap terakhir. Jadi ulangi dari label tetap terakhir yaitu di B. Dia bisa update kemana saja. Ke kota yang masih belum label tetap. Nah, cari yang terhubung dengan B. B terhubung dengan D. Nanti D bisa diupdate bobotnya. B terhubung dengan E. Berarti ini bisa diupdate. Ya. Perhatikan, C juga berhubungan dengan B. Berarti nanti C bisa berubah juga. Oke, kita ubah satu persatu. Mulai dari yang D ya. Berarti ini akan berubah isi labelnya. Nah, D asalnya berarti sekarang dari B. Kan saya mau mengupdate-nya lewat B. Berarti asalnya dari B. Nah, total jaraknya berapa? Bobot itu kan total jaraknya gitu ya. Total jarak menuju D dari B. Lihat yang di B sampai B itu 1. Nah, 1 tambahkan 7. Berarti kan 8. Jadi sampai kota D dari B butuh 8. Ya, jaraknya ada 8 totalnya. Jadi 1 tambah 7. Lakukan hal yang sama untuk kalau B menuju E. Ya, jadi titik A, titik sebelumnya yaitu B informasi jaraknya 1 menuju E ditambah 5. 1 tambah 5 6. Yang terakhir C belum label tetap. Jadi kalau belum label tetap harus ditulis. Nah, perhatikan kalau sudah pernah dihitung nggak saya coret langsung ya, jadi harus dibandingkan sebenarnya. Kalau yang tak hingga, kenapa saya langsung coret? Karena kan tak hingga kan besar, jadi pasti update bobotnya lebih kecil daripada tak hingga, jadi bisa langsung saya coret. Kalau ini nggak saya coret dulu, saya mau bandingkan dulu. Kalau B menuju C berapa sih jaraknya? 1 ya, B ke C 2, jadi 1 tambah 2 kan 3. Nah, tadi kalau dari C
Kalau ke C dari A butuh 4 jaraknya. Nah, kalau ke C dari B 3. Kan lebih kecil yang 3. Maka ini diganti. Nah, makanya kenapa disebut label sementara, karena bisa diganti. Nggak selalu pasti terganti ya. Jadi lihat yang paling kecil mana. Yang paling kecil itu yang akan dipilih. Jadi kesimpulannya C labelnya berganti karena cost-nya dari B ke C lebih kecil daripada kalau dari A ke C. Ya. Nah, sudah selesai, sudah update semua yang berhubungan dengan B, dari D, E, C selesai. Nah, milih titik tetap berikutnya, label tetap berikutnya. Milihnya dari yang belum tetap. Yang belum tetap ada D, Z, E, C. Lihat biayanya yang tersimpan di labelnya. 8 tak hingga 6, 3. Cari yang terkecil 3. Nah, berarti jadi label tetap. Artinya apa? Yang di C ini sudah tidak boleh diubah lagi. Jadi kalau mau ke C harus lewat B, itu sudah jarak yang paling pendek. Ya, yaitu sebesar 3. Selesai iterasi kedua. Ulangi lagi iterasi ketiga. Mulai dari mana ya? Dari yang terakhir dikasih tetap, itu dari C. Caranya ya sama. Cari yang terhubung langsung dengan C. Itu bisa diupdate pokoknya. Yang nggak terhubung nggak bisa diupdate. Kebetulan yang terhubung langsung dengan C yaitu B, A, dan E. Nah, B sudah tetap tidak boleh diubah. A juga sudah tetap tidak boleh diubah. Berarti satu-satunya yang bisa diubah cuma E. Oke, saya taruh di sini ya. Nggak saya langsung coret. Mau dilihat dulu. Kalau C ke E berarti sampai E lewat C. Berapa sih total jaraknya? Ya berarti dari C menuju E. Lihat informasinya C 3. 3 C ke E 1. 3 tambahin 1 kan 4. Tadi yang sudah tersimpan di E kalau lewat B 6. 4 vs 6 lebih kecil 4. Berarti yang lebih kecil ini yang lebih dipilih karena kan kita cari yang terpendek. Saya coret. Jadi ke E jangan lewat B, ke E lebih pendek lewat C. Itu yang disimpan di E. Sudah cuma bisa update E karena C nggak berhubungan lagi dengan D dan C, nggak ada hubungan dengan D sama C. Kita pilih lagi label tetapnya. Yang belum tetap kan D, Z, E. Cari yang paling pendek. 8 tak hingga 4. Paling pendek, paling kecil 4 ini. Oh berarti E label tetap. Iterasi ketiga selesai. Masuk iterasi berikutnya. Yang terhubung sama E yang belum label tetap. Ada D, ada Z. Oh berarti bisa diubah. Karena saya mau ubah yang Z. Ya, saya ubah Z, saya langsung coret ya karena tak hingga. Pasti kan nanti hasilnya lebih kecil ya. Nah, mau ubah Z dari yang terakhir, dari E. 4 tambah 6, 10. Ya, kan pasti 10 lebih kecil tak hingga ya, pasti akan terupdate. Itu kalau dari E ke Z butuh 10. Nah, sekarang E berhubungan dengan D. Oke, saya tuliskan di samping atau di bawahnya ya, biar nggak kelihatan di sini. Nggak apa-apa di sampingnya deh. Nah, kalau dari E, tadi E 4 ya, 4 tambah 3. Dari E ke D butuh 3 B-nya. 4 tambah 3 7. Nah, ini kebetulan ya, update-nya selalu jadi lebih kecil ya. Jadi kalau misalkan nanti ajakan soal update-nya tidak lebih kecil, jangan terus langsung diganti ya. Jadi penggantinya harus yang lebih kecil, cari yang paling pendek. Kalau nggak lebih kecil ya berarti yang lama dibiarkan saja. Ini kebetulan kok lebih kecil semua ya, jadi yang lama harus diganti karena 7 lebih kecil ya, jadi 7 dari E. Selesai. Pilih yang terkecil, D atau Z. 7 vs 10. Oh, D 7 lebih kecil daripada 10. Berarti D jadi label tetap. Sudah 5 kota, tinggal kota terakhir yaitu Z. Selesai Mas ya. Tapi enggak boleh langsung selesai. Lihat lagi
lagi. Kan barusan di label tetap, berarti masuk iterasi berikutnya. Dari div masih bisa mengubah punyanya Z, karena kan Z masih label sementara. Cek lagi, kalau dari D, ya, D 7 tambah 2 9. Nah, lihat, lo masih bisa berubah ternyata, karena kan masih label sementara. Kalau dari E total 10, kalau dari D 9, lebih kecil yang dari D. Berarti yang Z paling kecil asalnya dari D, yaitu totalnya 9. Nah, sudah terakhir, titik terakhir, jadi yang titik terakhir yang bisa sebagai label tetap. Nah, proses selesai. Jadi perulangan atau iterasi Dijkstra, gitu ya, algoritma Dijkstra akan berakhir kalau label tetap sudah sampai titik tujuan. Itu. Jadi misalnya nih, grafnya besar, ya, jadi mungkin di samping-sampingnya masih ada titik-titik yang lain. Nah, di atas sudah sampai titik tujuan itu jadi label tetap, ya udah berhenti. Jadi berhenti ketika yang titik tujuan sudah dilabelin tetap. Berarti kan titik tersebut sudah tidak bisa diubah-ubah jarak terpendeknya, sehingga menunjukkan titik tujuan sudah terpendek jaraknya. Nah, kalau pada contoh ini terpendek dari Z menuju Z, dari dia menuju Z dengan total 9. Nah, kesimpulannya, rutenya bagaimana, lintasannya, ya, jadi rute terpendeknya, kesimpulannya kan tujuan akhirnya Z, jadi saya tulis secara arah terbalik. Z itu dari D, ya, saya ke titik D, ya, D itu dari E, saya tuju ke titik E itu dari C, saya ke titik C dari B, saya menuju ke titik B dari A. Nah, kan total jaraknya sebesar, ya, informasi yang terakhir ini 9 terpendek. Ya, kalau kita ingin tahu A ke B 1, B ke C 2, 1 tambah 2 3, C ke E 3 tambah 1 4, 4 tambah 3 7, 7 tambah 2 9. Nah, itu adalah. Nah, ini diterapkan kalau grafnya tidak berarah. Nah, kalau grafnya berarah, silahkan ikuti arahnya, jadi nggak bisa bolak-balik. Jadi yang belum dilabelin tetap, ya, kalian akan bisa ubah selama arahnya menuju ke label yang masih belum tetap. Nah, jadi hati-hati kalau labelnya berarah. Contoh misalnya, saya gambar aja, saya kasih contoh aja, misalnya seperti ini, ya. A itu ya, B dan C. Maka ini kan A kan tetap. A karena ada arah panah menuju B maupun C, nanti bisa update bobotnya B atau C. Ya. Kemudian misalnya saya kasih panahnya gini deh, bukan D gitu ya. Nah, misalnya nih B label tetap berikutnya. Nah, B hanya bisa update D karena panahnya nggak menuju C. Nah, jadi B hanya bisa update-nya menuju D saja. Jadi misalnya nih D label tetap berikutnya, terus panahnya seperti ini misal, ya, ini E gitu ya. Nah, D hanya bisa update E karena panahnya menuju E, nggak bisa update ke yang sebelah situ. Oke, jadi kalau sudah berarah, update ke label-label yang belum tetap harus melihatnya. Yaitu step-step mencari jarak terpendek dengan algoritma Dijkstra. Silakan latihan dari soal-soal latihan yang sudah ada. Jika masih belum paham, bisa bertanya lewat email ke masing-masing dosen pengajar. Terima kasih.